Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Nana di channel Guru Kreatif 4.0. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal P3K. Jadi video ini merupakan video kelima kami tentang soal-soal P3K ini. Bagi teman-teman yang ingin melihat video-video sebelumnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut ke soal dan pembahasan P3K ini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bentuk soal P3K, yaitu ada 5. Yang pertama kompetensi teknis, itu kompetensi teman-teman dalam spesialisasi pendidikan teman-teman. Jadi misalnya kemampuan teman-teman mengelola kelas dan sebagainya ya. Kemudian kompetensi manajerial itu kompetensi yang dimiliki teman-teman ketika misalnya teman-teman memegang suatu jabatan di sekolah, misalnya kepala sekolah, wakase kesiswaan, wakase kurikulum, seperti itu. Nah, tes bakat skolastik itu adalah penalaran, kemudian kompetensi sosiokultural itu kompetensi kepribadian lah ya. Bagi teman-teman yang pernah mengikuti PPG mungkin tahu soalnya seperti apa. Nah, untuk tes wawancara sendiri itu berdasarkan keadaan nyata ya. Kemudian pertanyaannya itu dijawab secara tertulis. Nah, lanjut jumlah soal P3K tahun 2021. Nah, ujian P3K ini berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasarnya. Jadi tidak ada TIU, tidak ada TKP, dan tidak ada TWK. Yang ada hanya seleksi kompetensi bidang. Adapun jumlah soalnya untuk masing-masing kompetensi itu, yang pertama kompetensi teknis itu ada 50 soal, kompetensi tes bakat skolastik itu ada 40 soal, manajerial itu 30 soal, dan sosiokultural itu 20 soal. Dan untuk soal wawancara sendiri itu jumlahnya adalah 10. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju, ditandai dengan kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi hal tersebut? Yang pertama, saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Nah, ini boleh kita tandai. Bisa jadi merupakan jawaban yang paling tepat. B. Saya mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. Tidak demikian ya. C. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ini juga sedikit terkesan tidak sopan. D. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. Boleh saja, tetapi ada yang lebih tepat. E. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana mestinya. Nah, ketika kita misalnya hanya menerima keadaan sekolah itu, artinya kita pasrah dan sekolah itu akan terus seperti itu, jadi akan selalu jadi tidak maju. Sehingga yang tepat adalah kita berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah tersebut. Inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi jangan bahwa misalnya kita dipindahkan atau kita ditugaskan ke sekolah yang minim sumber dayanya, media belajarnya minim, kemudian teman-teman jadi putus asa dan ya sudahlah menganggap begitu saja. Ya, harusnya tidak demikian. Teman-teman harus berusaha. Next, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu,
apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. C. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. E. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Kita memilih jawaban yang paling tepat adalah E. Kenapa? Karena pengembangan diri sebagai guru. Ini yang kita garis bawahi, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Di wilayah Anda mengajar, ada komunitas GTT atau guru tidak tetap yang terwadahi dalam PGRI, melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan kepada pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. Ini bisa saja kita boleh pilih, tapi belum ini jawabannya ya, kita boleh tandai saja. B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi. Ini tidak tepat, ya. Tidak seperti itu sikap seorang PNS. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana meskipun tidak harus memberi kontribusi. Wah, ini kurang tepat. Menaruh simpati boleh, tetapi juga harus berkontribusi. D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. Ini tepat, teman-teman. Kenapa kita memilih D. Berpartisipasi aktif dibandingkan mendukung sepenuhnya? Karena dalam berpartisipasi aktif artinya teman-teman sudah mendukung, kemudian membantu juga agar memperoleh dana. Jadi aktif ya, aktif. Jadi ini D yang jawaban yang paling tepat. Kita lanjut. Jadi A tadi salah ya. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Betul. Kita perlu menegur dengan tegas ya. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami. Tidak. Ini tidak tepat sasaran. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras juga tidak. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa. Tidak bisa seperti ini. Jadi yang paling tepat adalah menegur dengan tegas. Bukan dengan keras, tapi tegas ya. Bukan juga dengan santun. Karena ini kita mau menegur agar siswa ini betul-betul mendengar atau betul-betul mematuhi apa yang kita katakan. Ini juga demi keselamatan dia ya. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasehatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah, karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Ini boleh jadi jawaban yang benar. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas, serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Tidak. C. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone. Ini tidak tepat sasaran.
Ini boleh dilakukan, tetapi kita perlu menindaki dulu yang kedapatan ini, baru boleh kita lakukan yang bagian C, agar tidak terulang kejadian itu. D. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung. Ini artinya tidak menjaga perasaan siswa itu ya. E. Merampas handphone dan memanggil orang tua. Merampas handphone ini sangat tidak boleh kita lakukan. Jadi jawaban yang paling tepat tadi adalah A. Kenapa? Karena di sini kita memberikan alasan bahwa dengan membawa handphone itu bisa saja mengganggu konsentrasi belajarnya. Jadi ada alasan yang baik atau ada alasan yang bagus kenapa siswa tersebut tidak diizinkan membawa handphone ya. Jadi kita menasihati sambil memberikan alasan yang tepat mengapa kita melakukan hal tersebut. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi, pada hari yang telah disepakati temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu. Nah, ini tidak tepat karena kita hanya memberitahukan pada salah satu pihak. Artinya tidak menemukan solusi, tidak menemukan titik tengah. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Nah, hanya itu tidak ada penyelesaian. C. Memberitahukan pada salah satu pihak sama yang tadi ya, salah satu pihak. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya. Nah, ini kuncinya, memfasilitasi pertemuan untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Ini yang paling tepat. Option E sudahlah ya, kita eliminasi saja. Oke. Next. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda. Datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan datang terlambat 30 menit, harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Jadi ada alasannya ya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memenuhi permintaan teman. Ini tidak bisa ya. Karena aturan tetap aturan. B. Tetap membuat surat keterangan tetapi hanya untuk anaknya. Ini juga tidak bisa. C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poinnya dikurangi. Ini juga tidak bisa. Kenapa? Kita tidak bisa langsung memberikan memberikan poin seperti ini ya. Misalnya jumlah poinnya dikurangi, itu keputusannya tidak boleh dari kita sendiri. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Boleh, tetapi masih ada yang perlu ditambahkan. E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Nah, ini yang paling tepat. Kenapa kita mesti melaporkan kepada kepala sekolah? Karena bisa saja nanti kepala sekolah mempunyai kebijakan sendiri untuk teman guru ini dan anaknya. Seperti itu. Next. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat penghasilan orang tua.
Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi latar belakang yang sama, sangat tidak boleh dilakukan. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, masih kurang tepat. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Iya betul, tapi bukan ini jawaban yang tepat ya. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan. Wah, tidak bisa. Kita tidak bisa mengurangi perbedaan-perbedaan itu. E. Peka terhadap perbedaan. Betul. Jadi yang harus kita lakukan sebagai guru adalah kita peka bahwa dengan perbedaan itu mereka bisa saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Jadi bukan menghindari atau bukan malah membuat mereka jadi seragam ya, tidak bisa demikian karena memang pada dasarnya orang itu berbeda-beda. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan mungkin dari beberapa video kami terdapat banyak kesalahan penulisan. Itu karena ini adalah FR dari soal-soal yang lalu-lalu ya teman-teman. Makanya screenshotnya ya, makanya kami tidak bisa mengubah tulisannya itu. Oke, nantikan video kami berikutnya dan masih tentang soal-soal P3K. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.